Semua orang mengira dia adalah pekerja kantoran yang lemah, tetapi dia menjadi petualang terkuat di dunia. Rick adalah pria biasa di dunia fantasi yang penuh dengan sihir dan petualangan, tetapi hidupnya tidak terlalu menarik. Sementara kebanyakan pemuda akan bergabung dengan serikat petualang untuk melakukan perjalanan berbahaya untuk melawan monster untuk membawa kembali emas dan kejayaan, Rick berakhir menjadi seorang pekerja kantoran biasa yang bekerja dari jam 9 sampai 5 tanpa ada kabar berita. Tanpa prospek dan pacar seperti Anda. Namun, setelah bekerja di perusahaan yang sama selama beberapa tahun, ia memutuskan bahwa ia sudah muak, dan mengajukan surat pengunduran diri di hadapan bosnya. Setelah 2 tahun berlatih secara intensif di bawah bimbingan beberapa petualang senior, ia kembali ke serikat untuk mengikuti ujian masuk. Resepsionisnya ternyata adalah Alisa, yang merupakan juniornya di pekerjaan sebelumnya. Dia terkejut melihat pria itu memilih menjadi seorang petualang di usianya yang sudah 30 tahun. Saat berbicara dengannya, seorang pria tua pemabuk datang dengan sempoyongan ke resepsi dan mulai mendekatinya. Dia akhirnya menolak ajakannya, jadi seperti penggemar tate yang sakit hati, dia memutuskan untuk menyerangnya dan mencengkeram lengannya, menyuruhnya diam dan mendengarkan seperti wanita baik. Rick memutuskan untuk campur tangan dan dengan tenang menyuruhnya mundur sambil mencengkeram bagian perutnya. Tiba-tiba mulut pria itu berbusa dan terjatuh yang mengejutkan semua orang. Namun Rick mengklaim bahwa itu hanya karena minum alkohol. Dia menerima kartu masuknya dan berjalan keluar untuk bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Ria, yang bertanya apakah semuanya berjalan dengan baik. Sementara itu di dalam serikat, orang-orang melihat sebuah cetakan tangan di tubuh penggemar tate. Yang telah tercetak pada baju besi logam, sementara beberapa agen FBI tiba, mengklaim bahwa pria ini bernama Du yang merupakan mantan petualang tingkat atas dengan tuduhan penyerangan. Alisa menyadari bahwa Rick pasti telah menjatuhkannya dan tertawa cekikikan dengan gembira. Saat dia memasuki tempat ujian, orang-orang terkejut saat mengetahui bahwa dia berusia 32 tahun. Mereka semua berbaris untuk menyentuh bola penguji yang merekam keajaiban mereka. Namun saat Rick mendekat, bola itu tidak menunjukkan apapun dan penguji memberinya nilai F sementara dia dengan sedih menjauh. Yang lain mengolok-oloknya saat tiba-tiba bola itu retak. Dia masuk ke ruangan lain di mana kekuatan serangan mereka akan diukur melalui kantong lendir. Dia ingat bagaimana salah satu senior otak-ototnya menyuruhnya memukul kantong lendir emas ribuan kali setelah menunjukkan betapa mudahnya dia bisa memecahkannya. Rick bertanya-tanya apakah ini akan lebih sulit karena para peserta ujian maju satu persatu untuk menyerang tas itu. Setelah mereka, seorang anak laki-laki berusia 11 tahun maju ke depan yang dikenal sebagai anak ajaib dan pengguna sihir kelas C pada usia ini. Dia tampak seperti orang bodoh. Dia benar-benar brengsek dan melakukan gerakan-gerakan aneh sebelum melepaskan bola api yang sangat kecil yang tampaknya mengejutkan orang-orang yang menganggapnya jenius. Rick ingat bagaimana salah satu senior mudanya berhasil menciptakan bola api yang tampak seperti matahari dan melemparkannya ke arahnya yang nyaris berhasil dihindarinya. Setelah itu beberapa kontestan lain memukul tas itu ketika akhirnya giliran Rick tiba. Dia bergerak ke panggung tetapi si tua brengsek itu mengatakan kepadanya bahwa dia sebaiknya menyerah saja karena dia tidak akan melihat banyak pertumbuhan di usianya yang ke-32. Dia ingat bagaimana dia berlatih dengan kantong lendir emas sampai tangannya berdarah sementara seniornya mengatakan kepadanya bahwa dia perlu memukulnya 1,5 juta kali lagi untuk mencapai kekuatan dasar. Ia kemudian memutuskan bahwa ia tidak akan menyerah jadi ia mengerahkan segenap tenaganya dan meninju karung yang membuat semua orang terkejut. Karung itu meledak dan terlempar keluar ruang ujian yang membuat semua orang terkejut. Rick sendiri tampak bingung dan berpikir bahwa tas itu pasti rusak dan menganggap dirinya beruntung. Babak berikutnya adalah babak sihir pertahanan di mana sang instruktur menggunakan sihir kelas 3 padanya yang membuatnya sama sekali tidak terpengaruh dan tetap berdiri di sana sambil tersenyum. Sang instruktur memujinya dan bertanya apakah ia menggunakan sihir pertahanan kelas 2, namun Rick terkejut ketika ia menjawab bahwa ia menggunakan sihir kelas 5 yang seharusnya merupakan yang terburuk. Sang instruktur mengira bahwa ia menganggapnya sebagai lelucon dan menyuruhnya untuk mengencangkan sabuk pengaman karena ia akan menggunakan sihir kelas 1 dan menyarankannya untuk menggunakan pertahanan kelas 1 juga. Namun, yang mengejutkannya, ia tidak melakukannya. Rick menjawab bahwa dia hanya tahu cara menggunakan sihir kelas 5. Sang instruktur benar-benar bingung namun memutuskan untuk menggunakan sihirnya, meskipun tetap menimbulkan ledakan besar, namun Rick tetap tidak terluka sedikitpun. Mendengar keributan itu, seorang ksatria berpangkat tinggi bernama Sil masuk dan bertanya apa yang terjadi karena ledakan itu seharusnya tidak begitu keras ketika petugas menceritakan kepadanya tentang Rick dan perbuatannya yang mengejutkannya. Setelah itu, dia menyelesaikan ujian tertulisnya dan keluar dari pusat sambil menghela napas lega. Rhea mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir karena dia telah bekerja sangat keras selama 2 tahun terakhir, tetapi dia masih berpikir bahwa dia mengacaukan praktiknya. Saat sedang asyik mengobrol, tiba-tiba anak ajaib bernama Frit menghampirinya dan mulai membentaknya karena telah mencuri perhatian karena ingin menjadi bintang pertunjukan. Rick tampak bingung, tetapi Frit mulai menangis seperti bayi dan tiba-tiba seorang gadis datang dan memeluknya.
Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Anglika, saudara perempuan Fred, dan mengatakan kepadanya bahwa pria berusia 40 tahun itu telah menindasnya. Rick berteriak bahwa ia masih berusia 32 tahun tetapi Anglika mengolok-oloknya sebagai pecundang yang tidak bernyawa sebelum mengklaim bahwa ia harus dihukum dan melemparkan sarung tangan ke kakinya sambil menyuruhnya untuk melawannya. Rick tidak berniat bertarung jadi dia mengambil sarung tangan itu karena sudah kotor. Namun Rhea memberitahunya bahwa mengambil sarung tangan itu berarti dia menerima duel itu. Sudah terlambat untuk mundur sekarang dan mereka berdua memasuki stadion tempat dia mengetahui bahwa dia adalah seorang ksatria kelas 2 yang sama kuatnya dengan petualang peringkat B. Dia langsung mulai panik karena dia tidak yakin bisa menang. Namun Rhea menyuruhnya untuk memikirkan latihannya selama beberapa tahun terakhir yang mengingatkannya lagi tentang betapa sadisnya seniornya dan dia mulai muntah. Ini membuatnya merasa lebih baik dibandingkan dengan seniornya, gadis ini bukan apa-apa. Sementara Rhea mengatakan kepadanya untuk memiliki kepercayaan diri karena dia adalah anggota partai terkuat di seluruh kerajaan. Hal ini memberinya keberanian saat ia bersiap sementara gadis sombong itu mengambil sikap dan mengumpulkan sihirnya sebelum menyerbu ke arah Rick dengan kecepatan luar biasa. Rick akhirnya menghindarinya tanpa berpikir saat ia bersiap. Rhea merasa bahwa ia pasti telah salah sasaran. Ia memberitahu Rick bahwa ia menggunakan versi serangan yang lebih lambat. Sementara bocah nakal itu berteriak dari kursi bahwa saudara perempuannya dikenal sebagai Lightspeed Anglika karena ia adalah yang tercepat di seluruh kerajaan. Dia bersiap untuk menyerang sekali lagi dan melesat dengan kecepatan yang menyilaukan. Namun Rick tampak terkejut karena di matanya, dia tampak bergerak sangat lambat sampai-sampai dia bertanya-tanya apakah dia sedang mengolok-oloknya dan menjauh di saat-saat terakhir. Kali ini Anglika terkejut karena ia bertanya-tanya apakah itu hanya kebetulan atau tidak. Rick terkejut karena hanya beberapa petualang tingkat atas yang dapat menghindari serangannya. Ia berbalik sekali lagi dengan keyakinan dan menyerangnya sekali lagi dengan serangan secepat kilat. Yang lagi-lagi terlihat sangat lambat bagi Rick yang menyadari bahwa ia dapat berlari lebih cepat dari ini. Ia bertanya-tanya apakah wanita ini masuk ke dalam kesatria melalui nepotisme atau apakah ia sebenarnya sangat kuat. Saat Rick sedang berpikir, Anglika tersandung batu dan berputar sangat cepat yang membuat Rick ketakutan. Dia pun mulai berlari menghindari pedang yang berterbangan. Pedang itu akhirnya tersangkut di dinding. Sementara Rick menjadi takut karena mengira ini pasti teknik tingkat tinggi yang tidak diketahuinya dan merasa bodoh karena dengan sombongnya dia mengira dirinya kuat. Anglika bangkit sekali lagi dan memutuskan untuk menggunakan langkah kedipan tercepatnya yang 3 kali lebih cepat dari yang terakhir. Namun bagi Rick itu masih lambat dan dia menghindarinya dengan mudah. Setelah itu dia memutuskan untuk menggunakannya 2 kali lagi tetapi akhirnya tersandung sekali dan datang dari sudut yang lebih rendah. Rick mencoba mencegat dengan pukulannya namun gadis itu berhasil lolos sementara Rick menciptakan kawah besar dengan tinjunya yang membuat gadis itu ketakutan. Rick keluar sekali lagi dan mengatakan bahwa Anglika sangat kuat sehingga dia akan mencoba yang terbaik juga. Namun Anglika sangat takut sehingga dia langsung menyerah dan lari. Rick bingung tetapi Rhea memberitahunya bahwa hasil ujian akan segera dirilis dan para seniornya juga akan datang yang membuat Rick takut dan tidak tahu apa yang akan mereka lakukan jika dia gagal ujian. Keesokan paginya dia masuk ke ruang ujian utama tempat setiap peserta duduk sementara salah seorang petugas memberitahu mereka bahwa mereka semua membawa kartu ujian dan satu persatu juri akan mengirimkan mana ke kartu-kartu tersebut. Bila kartunya menyala merah maka peserta tersebut gagal dan harus mencoba lagi tahun depan, tetapi apabila kartunya berubah menjadi biru maka itu berarti peserta tersebut berhasil lulus ujian. Rick sangat takut tidak tahu apa yang akan terjadi saat dia menatap Rhea untuk meminta kepastian. Dia dengan tenang mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir dan memiliki keyakinan pada dirinya sendiri karena dia telah berlatih cukup keras selama 2 tahun terakhir dan dia secara pribadi berpikir bahwa itu seharusnya cukup untuk lulus ujian. Hal ini nampaknya membuat Rick sedikit lega karena ia berpikir tentang betapa cantiknya Rhea tetapi pada saat yang sama menyadari bahwa ia pasti jauh lebih tua daripada dia. Rhea menoleh ke arahnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu khawatir karena meskipun dia gagal ujian, dia selalu dapat mencoba tahun depan tetapi mereka harus meningkatkan intensitas latihannya 3 kali lipat. Hal ini benar-benar mengejutkannya karena dia nyaris berhasil bertahan hidup melalui pelatihan normalnya, tetapi sebelum dia dapat mengatakan apapun, kartunya mulai bersinar dan berkedip merah dan biru berulang-ulang, membangun ketegangan setelah akhirnya terungkap warnanya adalah biru yang berarti dia lulus ujian. Dia keluar dari aula bersama Rhea dengan senyuman di wajahnya ketika tiba-tiba dia mencium aroma yang sangat kuat dan menutup hidungnya. Bau itu tampaknya berasal dari seorang pria yang cukup flamboyan yang berjalan mendekati peri gelap itu dan meraih lengannya. Pria itu terkejut. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Ras, Adipati Kerajaan Utara. Ras bahkan tampaknya tidak menyadari kehadiran Rick dan mulai merayu Rhea, mengatakan kepadanya bahwa Rhea begitu cantik sehingga Rick bersedia menjadikannya istri keduanya. Untungnya, Rick campur tangan sekali lagi, yang membuat suasana hati Ras memburuk, yang menatapnya dengan muram dan bertanya apa sebenarnya yang diinginkan pria tua jelek ini darinya.
Rick mengatakan kepadanya bahwa Rhea adalah pacarnya dan dia tidak bisa membiarkan siapapun mendekatinya, tetapi Ras mulai tertawa dan mengklaim bahwa dia tidak tahu siapa yang bisa ditikam dari belakang oleh pria parubaya. Rhea mengatakan bahwa Rhea adalah orang jahat seperti dirinya. Dia melihat kartu ujian petualang di tangannya dan mulai menyeringai, mengklaim bahwa dia tidak percaya ada orang yang bisa menjadi petualang peringkat F di usia Rick. Namun Rick membalas, mengklaim bahwa Ras sendiri tampaknya tidak terlalu kuat. Ras menyebutnya sebagai orang kelas 3 karena tidak menyadari kehebatannya, karena ia menjadi peringkat E saat berusia 14 tahun dan saat ini ia adalah petualang peringkat O, dan juga penguji untuk tahap kedua ujian mereka. Ia menoleh ke Rhea dan menyuruhnya pergi makan malam dengannya. Namun, Rhea tetap bersama Rick tidak seperti petualang lainnya. Rhea menatap Rick dan menyuruh Ras untuk pergi karena parfumnya terlalu kuat untuk seleranya. Dengan marah, Ras berbalik, bersumpah untuk menunjukkan tempatnya kepada Rick saat waktunya tiba. Keesokan paginya ketika Rick tiba di tempat ujian, ia mengetahui bahwa tahap kedua akan menjadi pertarungan tiruan, yang membuatnya takut. Rhea menyuruhnya menahan diri, tetapi Rick mengatakan padanya bahwa dia harus bertarung habis-habisan melawan para peserta kuat ini, terutama jika Ras menjadi pengujinya. Tiba-tiba seorang pria memanggil Rick dan mengatakan bahwa dia akan menjadi pengujinya hari ini. Hal ini membuatnya merasa sedikit lega, sementara pria itu mengatakan kepada Rick bahwa sungguh menginspirasi bahwa pria seusianya mencoba menjadi seorang petualang. Penguji memperkenalkan dirinya sebagai Ling, dan memberitahu Rick bahwa bahkan dia memutuskan untuk menjadi seorang petualang pada usia 25 tahun, dan telah berjuang keras sejak saat itu. Ia memberitahu Rick bahwa tujuannya adalah menjadi petualang tingkat A, tetapi untuk menjadi petualang tingkat B saja ia membutuhkan waktu 20 tahun. Jadi, ia tidak tahu apakah ia bisa naik tingkat. Rick memberinya sedikit rasa percaya diri dan mereka berjabat tangan sebelum penguji itu pergi, sambil mengucapkan semoga sukses pada Rick. Setelah interaksi di ruang tunggu, Rick tampak dalam suasana hati yang cukup baik, ketika seseorang membuka pintu dan memberitahu para peserta bahwa Ling sang penguji tiba-tiba jatuh sakit, jadi Ras akan menggantikannya untuk saat ini. Rick bahkan tidak memikirkannya dua kali pada awalnya, karena dia lupa nama itu, tetapi Rhea mengingatkannya tentang hal itu, dan dia mulai panik. Dia mengklaim bahwa Ras adalah adipati kerajaan utara, yang berarti dia pasti ada hubungannya dengan ksatria Anglika, dan bocah itu dibebaskan dengan cara tertentu. Berita ini bahkan lebih buruk karena dia telah mempermalukan mereka berdua. Peserta yang lain pun nampak khawatir, mereka bercerita bahwa Ras merupakan salah satu penguji paling kejam yang gemar menyiksa peserta yang menarik perhatiannya, hingga ia mendapat julukan si penghancur kelas F. Rick menyadari bahwa ia telah menarik perhatian lebih dari Ras, sementara di tanah, Ras melenyapkan seorang peserta. Dengan mantranya, memanggilnya petani berpangkat rendah, dan memanggil peserta berikutnya. Rick sangat ketakutan saat ini sambil mondar-mandir di ruangan karena Ras pasti akan membunuhnya, dan yang ingin dia lakukan hanyalah berlari pulang. Namun jika dia melakukannya, para seniornya akan melipat gandakan latihannya, yang akan membunuhnya juga. Jadi ini benar-benar membuatnya dalam kesulitan seperti Rick. Rhea duduk di lantai dan memberitahu Rick bahwa jika dia bisa kehilangan kepercayaan diri hanya karena orang-orang berbicara, maka dia seharusnya bisa mendapatkan kepercayaan diri jika Rhea juga menunjukkan kebenaran kepadanya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah melakukan latihan yang cukup untuk lulus ujian ini dengan mudah, tidak peduli siapapun yang dia hadapi, dan pada titik ini dia tidak akan kehilangan apapun, dan malah memperoleh banyak hal. Hal ini benar-benar membuat Rick mengerti keadaannya saat ia berterima kasih kepada Rhea karena telah membuatnya merasa lebih tenang sekarang. Tiba-tiba, seseorang bertubuh kecil dengan tudung kepala berjalan mendekat dan bertanya apakah Rick ingin mengetahui masa depannya. Rick yang tolol akhirnya menerima tawaran itu, terutama karena pria itu berjanji bahwa itu gratis. Dia menaruh bola kristal di atas meja dan meminta Rick untuk duduk, tetapi Rhea tiba-tiba menyadari bahwa ada mantra di kursi itu. Sayangnya, Rick menghilang sebelum dia bisa melakukan sesuatu yang membuatnya marah, dan tebasan udaranya menembus bola kristal dan dinding di belakang orang yang ternyata adalah Frit. Dia menyadari bahwa itu adalah sihir teleportasi dan meminta Frit untuk mengungkapkan kemana dia mengirim Rick, dan ketika dia menolak, dia benar-benar menggunakan jarinya untuk memotong bulu matanya, sambil mengancam bahwa lain kali akan menjadi matanya. Hal ini mengguncang Frit yang mengungkapkan bahwa teleportasi sangat rumit, dan bahkan seorang jenius seperti dia hanya dapat menteleportasi seseorang sejauh 100 meter, jadi dia seharusnya berada di dekatnya. Ternyata Rick diteleportasi ke belakang pusat ujian dekat pantai, tetapi sebelum dia bisa memahami apa yang terjadi, sekelompok orang berpakaian hitam mengelilinginya sepenuhnya. Kepala pelayan tua itu memberitahu Rick bahwa mereka ingin dia menghilang sebentar, dan memperkenalkan diri mereka sebagai pengawal elit kerajaan utara. Rick segera menyadari bahwa itu adalah rencana Ross. Kepala pelayan mengungkapkan bahwa mereka semua setara dengan B dan Ranker sehingga Rick tidak memiliki kesempatan melawan mereka, ketika tiba-tiba seniornya muncul di tebing menanyakan apa yang sebenarnya dia lakukan di sini. Rick menjadi takut saat mereka jatuh dari tebing dan menyuruh kepala pelayan pergi karena nyawa mereka dalam bahaya, tetapi salah satu si idiot botak akhirnya menyerang si orc tinggi yang bahkan tidak bergerak karena bilah pedangnya patah saat menyentuh kulitnya.
Si idiot botak mencoba memukulnya sekarang, tetapi Ash hanya meraih tinjunya dan mematahkannya sepenuhnya. Hal ini tampaknya tidak mengejutkan senior lainnya, sementara si botak tidak tahu harus berbuat apa. Yang mengejutkannya, Orc melakukan penyembuhan ulang padanya, dan menyembuhkan lengannya dan menyuruhnya berlatih lebih keras. Si pirang senior Amerika itu memberitahu Rick agar tidak khawatir karena dia akan menyelesaikannya dengan damai seperti yang dilakukan orang Texas, sebelum segera mengeluarkan pistol R-15 dari pantatnya. Para penjaga akhirnya menyerangnya, tetapi Anda tidak boleh membawa pisau ke orang bodoh yang botak. Rick terpaksa terlibat dalam baku tembak karena ia hanya menggunakan peluru ajaib untuk menghancurkan mereka sementara Rick menyaksikan dengan ngeri. Tiba-tiba salah satu penjaga mencengkeram gadis iblis kecil bernama Alice dengan todongan pisau dan menyuruh para senior untuk menjatuhkan senjata mereka. Rick merasa ngeri dan menyuruh mereka membiarkan gadis itu pergi demi kebaikan mereka sendiri, sementara Alice hanya berpikir bahwa para pria itu sedang bermain-main. Pria itu akhirnya memukul kepalanya, yang membuatnya marah sehingga ia langsung menghajar mereka. Kepala pelayan perlahan menyadari siapa orang-orang ini karena ia mengenali orang yang rendah hati itu sebagai Alice sang pemberani. Kepala pelayan terkejut melihat penyihir vampir yang merupakan penyihir terkuat di bumi. Dia juga mengenali Elsie orang Amerika yang telah mendapat pendanaan dari pemerintah Amerika, sementara Orc adalah salah satu petualang terkuat di planet ini. Dia mengklaim bahwa orang-orang ini termasuk dalam partai terkuat di dunia yang hanya beranggotakan anggota peringkat S di dalamnya, yang dikenal sebagai Fist. Tak lama kemudian Alice menghadapi mereka semua yang menyerang mereka di sana-sini, sementara Rick berlari kembali ke ruang ujian untuk bertemu dengan Rhea, yang melempar Frit ke dinding. Sebelum mereka sempat bicara, pintu terbuka dan Ling berjalan. Dia masuk tampak sangat babak belur dan mengklaim bahwa Rose akhirnya memaksanya mengundurkan diri sebagai penguji dan menguncinya di dalam ruangan. Dia menyuruh Rick meninggalkan ruang ujian demi keselamatannya, tetapi Rick tampak kesal saat dia menyuruh Ling untuk santai saja sementara dia memasuki arena saat Rose menciptakan kolom api besar, siap mengakhiri perjalanan Rick sebagai petualang di sini. Jika Anda menyukai video ini, pastikan untuk berlangganan.